Bayangkan Anda sedang berdiri di tepi sebuah samudra yang tak berujung. Airnya begitu bening, namun dasarnya tidak terlihat. Di sana, di kedalaman yang paling sunyi, tersimpan sebuah rahasia yang telah membuat para raja gemetar, para ulama berdebat, dan para pencari Tuhan rela kehilangan nyawa mereka. Selama berabad-abad, ada sebuah ilmu yang dibisikkan hanya di ruang-ruang gelap, di balik tembok pesantren yang tertutup, atau di tengah kesunyian malam pegunungan. Ilmu itu disebut ma'rifatullah, mengenal Tuhan. Tapi, jika tujuannya adalah mengenal Sang Pencipta, mengapa ilmu ini seringkali dianggap berbahaya? Mengapa para guru besar di masa lalu memilih untuk menyembunyikannya? Dan mengapa sejarah mencatat darah yang tertumpah hanya karena beberapa kalimat yang terucap dari mulut seorang pengamal ma'rifat? Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya mereka temukan di balik tirai realitas ini? Apakah ada sesuatu yang begitu mengejutkan, sehingga pikiran manusia biasa tidak akan sanggup menanggungnya? Mari kita mulai dengan sebuah pemahaman sederhana. Ma'rifatullah bukanlah sekedar menghafal sifat-sifat Tuhan atau memahami dalil-dalil logika. Ma'rifat adalah rasa, ia adalah pengalaman langsung. Jika syariat adalah perahunya dan tarekat adalah cara mendayungnya, maka ma'rifat adalah mutiara yang ada di dasar laut terdalam. Masalahnya, tidak semua orang sanggup menahan tekanan air di kedalaman tersebut. Dalam catatan sejarah, kita mengenal nama-nama besar seperti Al-Hallaj atau Syekh Siti Jenar. Mereka adalah orang-orang yang dianggap telah sampai pada puncak makrifat. Namun, akhir hidup mereka berakhir tragis di tangan otoritas pada zamannya. Mereka dihukum mati bukan karena mereka tidak beribadah, tapi karena mereka mengucapkan sesuatu yang dianggap menghina akal sehat dan tatanan sosial. Aku adalah kebenaran, kata Al-Hallaj. Kalimat ini bagi orang awam terdengar seperti kesombongan yang luar biasa, seolah-olah seorang manusia mengaku menjadi Tuhan. Tapi bagi para pencinta sejati, itu adalah teriakan dari seseorang yang egonya sudah lebur, hancur, dan tidak menyisakan apapun kecuali kehadiran Sang Pencipta. Inilah alasan pertama mengapa ilmu ini disembunyikan. Bahaya salah paham. Ma'rifatullah melibatkan konsep-konsep yang sangat abstrak, seperti fana atau hilangnya jati diri makhluk ke dalam Sang Khalik. Bagi mereka yang belum siap, bagi mereka yang akalnya masih terikat pada materi, konsep ini bisa menyesatkan. Orang bisa saja mengaku sudah mencapai ma'rifat, lalu meninggalkan kewajiban agama karena merasa sudah sampai. Padahal, ma'rifat yang sejati justru membuat seseorang semakin tunduk dan semakin rendah hati. Rahasia ini disembunyikan bukan karena ia jahat, tapi karena ia terlalu kuat. Ibarat listrik dengan tegangan jutaan volt, ia tidak bisa dialirkan ke kabel rumah tangga biasa tanpa membuat segalanya terbakar. Para guru di masa lalu tahu betul bahwa memberikan ilmu ma'rifat kepada orang yang belum matang jiwanya sama saja dengan memberikan senjata tajam kepada anak kecil. Alasan kedua adalah masalah stabilitas sosial dan politik. Sepanjang sejarah, agama seringkali digunakan sebagai alat untuk mengatur massa. Ketika seseorang mencapai derajat ma'rifat, dia menjadi manusia yang benar-benar merdeka. Dia tidak lagi bisa ditakut-takuti oleh ancaman duniawi, dan tidak lagi bisa disuap oleh kemewahan materi. Manusia yang sudah melihat Tuhan dengan mata batinnya tidak akan bisa dikendalikan oleh sistem apapun. Inilah yang ditakuti oleh penguasa-penguasa zalim di masa lalu. Mereka lebih suka rakyat yang hanya menjalankan ritual tanpa bertanya, daripada rakyat yang memiliki kesadaran spiritual yang tinggi. Lalu apa sebenarnya isi dari rahasia yang terlarang itu? Jika kita mengupas lapisan demi lapisan batin kita, apa yang akan kita temukan? Para arif bijaksana mengatakan bahwa rahasia terbesar bukanlah tentang sesuatu yang jauh di langit sana. Rahasia itu justru ada di sini, di dalam diri kita. Ada sebuah titik di mana jarak antara hamba dan pencipta menghilang. Bukan berarti manusia menjadi Tuhan, tapi manusia menyadari bahwa selama ini tidak ada yang benar-benar ada, kecuali Dia. Seluruh alam semesta ini hanyalah bayangan. Dan selama ini, kita terlalu sibuk mengejar bayangan, sampai kita lupa pada sumber cahayanya. Inilah yang disebut sebagai ilmu laduni, atau pengetahuan yang datang langsung dari sisi Tuhan. Ia tidak bisa dipelajari dari buku.
Ia harus dialami. Dan karena ia tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, maka kata-kata seringkali menjadi fitnah. Bayangkan Anda mencoba menjelaskan rasa manisnya madu kepada seseorang yang belum pernah mencicipi apapun seumur hidupnya. Apapun kata yang Anda gunakan, orang itu tidak akan pernah benar-benar paham sampai dia mencicipinya sendiri. Oleh karena itu, ada sebuah kode etik tak tertulis di dunia tasawuf. Siapa yang tahu, dia diam. Siapa yang bicara, dia tidak tahu. Rahasia ini tetap tersembunyi karena ia memang tidak bisa dipublikasikan secara massal. Ma'rifatullah adalah perjalanan pribadi yang sangat intim. Ia adalah surat cinta antara ruh manusia dengan penciptanya. Ketika seseorang mulai masuk ke wilayah ini, bahasa manusia akan gagal, logika akan lumpuh. Yang tersisa hanyalah kekaguman yang luar biasa. Namun, di zaman modern ini, tirai itu perlahan mulai terbuka. Banyak orang merasa haus akan spiritualitas yang lebih dalam karena mereka merasa lelah dengan dunia yang semakin mekanis dan hampa. Namun berhati-hatilah, mencari makrifat tanpa bimbingan guru yang kamil yang sudah menempuh jalan itu sangatlah beresiko. Anda bisa terjebak dalam delusi spiritual, di mana ego Anda justru semakin membesar dengan kedok kesolehan. Banyak orang menyangka makrifat adalah tentang memiliki kesaktian, bisa melihat masa depan, atau bisa terbang. Itu adalah jebakan terbesar. Makrifat yang sesungguhnya adalah ketika Anda melihat diri Anda di cermin dan Anda tidak lagi melihat Anda, melainkan melihat keagungan karya Tuhan. Ketika Anda melihat orang lain, bahkan musuh Anda sekalipun, Anda melihat pancaran cahaya yang sama. Mengapa ilmu ini tetap disembunyikan selama berabad-abad? Karena dunia ini belum siap untuk sebuah kejujuran yang mutlak. Kita masih terlalu senang dengan topeng-topeng kita. Kita masih terlalu nyaman dengan dinding-dinding yang memisahkan kita. Tapi mungkin saat Anda mendengarkan narasi ini, ada sesuatu di dalam dada Anda yang bergetar. Sebuah kerinduan kuno yang sulit dijelaskan. Jika itu yang Anda rasakan, mungkin itu adalah tanda bahwa ruh Anda sedang memanggil. Ia ingin pulang. Ia ingin melampaui sekadar nama dan sebutan, dan mulai mengenali siapa yang sebenarnya sedang menggerakkan jantung Anda saat ini. Ingatlah, rahasia ini tidak disembunyikan untuk menjauhkan Anda dari Tuhan. Ia disembunyikan justru untuk melindungi Anda sampai saat di mana Anda benar-benar siap untuk melihat kenyataan yang sesungguhnya. Bahwa tidak ada yang benar-benar tersembunyi bagi mereka yang hatinya telah bersih. Karena pada akhirnya, Tuhan tidak pernah bersembunyi. Kitalah yang seringkali memilih untuk menutup mata. Perjalanan ini tidak memerlukan paspor, tidak memerlukan biaya, dan tidak memerlukan perpindahan tempat. Perjalanan menuju makrifat adalah perjalanan dari diri Anda menuju diri Anda yang sejati. Dan di sana, di ujung pencarian itu, Anda akan menyadari bahwa yang Anda cari selama ini sebenarnya tidak pernah meninggalkan Anda, bahkan untuk sekejap mata pun.